Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fadli dari kelas 5B Khusus Pagi. Saya akan menjelaskan materi gerakan sosial 2, yaitu asal-usul. Untuk memahami asal mula gerakan sosial dibutuhkan jawaban atas dua pertanyaan terkait. Pertama, apa faktor sosial budaya dan faktor lain yang memunculkan gerakan sosial? Mereka tidak muncul dalam ruang hampa, dan orang-orang harus menjadi cukup tidak bahagia untuk sebuah gerakan sosial muncul. Kedua, begitu gerakan sosial dimulai, mengapa beberapa individu lebih mungkin daripada yang lain untuk mengambil bagian di dalamnya? Pertama yaitu ketidakpuasan atas kondisi yang ada dan deprivasi relatif. Agar gerakan sosial muncul, masalah politik, ekonomi atau lainnya harus terlebih dahulu ada yang mendorong orang menjadi cukup tidak puas untuk memulai dan bergabung dengan gerakan sosial. Masalah-masalah ini mungkin termasuk ekonomi yang goyah, kurangnya kebebasan politik luar negeri yang tentunya dilakukan oleh suatu pemerintah, atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, dan etnis atau orientasi seksual. Apapun kondisinya, ketidakpuasan yang ditimbulkan mengarah pada ketidakpuasan bersama, juga disebut keluhan bersama, di antara sebagian atau sebagian besar penduduk yang kemudian dapat menimbulkan gerakan sosial. Ketidakpuasan ini muncul sebagian karena orang merasa kehilangan relatif terhadap kelompok lain atau terhadap keadaan ideal yang belum mereka capai. Perasaan ini disebut deprivasi relatif. Pentingnya perasaan keterampasan relatif atau relative depression atau relative deprivation untuk protes sosial dipopulerkan oleh James J. Davis dan Ted Robert Gore. Kedua, jejaring sosial dan rekrutmen. Penurunan besar-besaran dari simpatisan ke aktivis ini menggarisbawahi poin mendasar lain dari studi gerakan sosial, yang lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam aktivitas gerakan sosial ketika mereka diminta atau didesak untuk melakukannya oleh teman, kenalan, dan anggota keluarga. Seperti yang diamati oleh David S. Meyer, prediktor terbaik mengapa seseorang mengambil tindakan politik adalah apakah orang tersebut telah diminta untuk melakukannya. Masalah tidak secara otomatis membuat orang turun ke jalan. Ketiga, belajar dari masyarakat lain. Kurang dari satu generasi yang lalu, internet tidak ada, ponsel tidak ada, dan sosial media tidak ada. Ketika para aktivis mengorganisir rapat umum atau pawai, mereka biasanya mempublikasikan dengan memasang selebaran di pohon, tiang telepon, dan papan iklan kampus, dan mereka akan berdiri di kampus dan kota, jalan-jalan membagikan brosur. Kadang-kadang pohon telepon digunakan, atau orang menelpon dua orang masing-masing dari orang ini akan menelpon dua orang lainnya, dan seterusnya. Aktivis ini juga akan menghubungi media berita dan berharap bahwa cerita kecil tentang unjuk rasa atau pawai yang direncanakan akan muncul di surat kabar atau di radio dan TV. Begitu peristiwa itu terjadi, para aktivis berharap media beritanya diliput sepenuhnya. Jika media berita mengabaikannya, maka hanya sedikit orang yang akan mengetahui pawai atau rapat umum tersebut. Keempat, mobilisasi sumber daya dan peluang politik. Teori mobilisasi sumber daya adalah nama umum yang diberikan kepada beberapa pandangan terkait gerakan sosial yang muncul pada tahun 1970-an. Teori ini berasumsi bahwa aktivitas gerakan sosial merupakan respon rasional terhadap kondisi yang tidak memuaskan dalam masyarakat. Karena kondisi ini selalu ada, begitu pula ketidakpuasan terhadapnya. Meskipun ketidakpuasan terus-menerus seperti itu, orang jarang memprotes. Jika demikian, kondisi ini dan ketidakpuasan terkait tidak dapat dengan mudah menjelaskan mengapa orang beralih ke gerakan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.